Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Mei Nur Anjani dengan NIM 64231239 dari kelas 641B26. Saya di sini akan menjelaskan tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Arti pergaulan. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Padahal tidak demikian. Arti yang sesungguhnya, kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja. Dan apabila teman kita itu kelakuannya menyimpang, jangan kita tiru. Itulah arti yang sebenarnya. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang, yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Jenis-jenis dari pergaulan bebas. Pada umumnya manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dia lihat, serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu yang menyimpang. Kemudian orang mendengarkan itu tidak mau ketinggalan karena pendapatnya dia akan dikatakan laki-laki pecundang. Karena belum merasakan apa berbuat hal itu, maka timbullah di benak mereka untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Salah satu contoh yang sekarang menjadi bahan bincangan adalah adanya seks bebas. Yang pertama, seks bebas anak remaja sekarang mulai dari SMP sampai mahasiswa. Mereka sudah kenal dan hampir sebagian dari mereka bahkan sudah melakukannya. Awalnya adalah akibat dari kelalaian dari orang tuanya yang tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman, kemudian adanya HP yang salah digunakan, dengan adanya alat elektronik yang kemudian disalahartikan dengan melihat film-film yang tidak bermanfaat seperti film-film porno atau video-video porno. Akhirnya mereka pun ingin mencoba melakukan hal yang sama seperti yang diperhatikan dalam video tersebut. Biasanya ini terjadi karena adanya pacaran yang tidak adanya batasan. Yang kedua, merokok. Generasi zaman now banyak menyalahartikan mengenai istilah kata keren. Di luar sana anak remaja dianggap keren jika mereka merokok. Bahkan parahnya mereka justru akan dibully temannya jika tidak merokok. Dianggap cemen dan culun, bahkan dikatakan katro atau ketinggalan zaman. Padahal sejarah medis rokok sangat merugikan kesehatan. Terdapat banyak penyakit dalam sebatang rokok, mulai dapat mengakibatkan sakit paru-paru, kanker jantung, gangguan sistem reproduksi, dan berakhir kematian. Yang ketiga, miras dan narkoba. Contoh yang lain dari pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering minum minuman keras dan memakai narkoba. Pada awalnya mereka hanya ingin mencoba minuman hingga akhirnya keterusan. Begitu juga dengan narkoba. Banyak yang bilang pikiran kita melayang jika kita memakai narkoba, dan kita bisa bereaksi dengan mudah hingga akhirnya anak remaja mencobanya dan akhirnya kecanduan. Yang keempat, kehidupan malam. Kehidupan malam menjadi suatu tren negatif di kalangan remaja saat ini. Kehidupan malam layaknya sebuah kewajiban bagi anak zaman now untuk dilewati, dugem, tekan, nongkrong, dan jika jelas hingga larut malam, bahkan pagi. Adalah beberapa contoh kehidupan malam yang tengah menjadi tren dalam pikiran mereka. Mereka belum bisa dikatakan ABG yang keren jika belum berada pada fase ini. Padahal dunia malam banyak sekali hal negatifnya, termasuk mengarah pada penggunaan narkoba, minum minuman keras, seks bebas,
bebas hingga kesehatan akan terganggu bila sering terkena angin malam. Yang kelima, tawuran di beberapa daerah kota besar. Tawuran menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan pelajar. Bahkan tawuran dikatakan sebagai ajang pembuktian diri dan eksistensi sebuah geng atau komunitas. Banyak korban sudah berjatuhan akibat tindakan ini. Bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga yang rendah. Sejatinya, keluarga adalah tempat untuk anak yang harus mendapatkan pelajaran sosial pertama kali. Anak akan diajarkan mengenai beberapa aturan yang berlaku, juga apa yang tidak boleh dan dilanggar. Sangat penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dengan lingkungan yang baik, sehingga orang tua akan selalu dan tetap mengawasi apapun tingkah laku anaknya saat itu. Yang kedua, keadaan rumah yang tidak stabil atau broken home. Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku atau perkembangan fiksi remaja. Apabila keadaan orang tua tidak harmonis, maka perkembangan fiksi anak akan terganggu dan akan kecenderung mencari kesenangan di luar, sehingga mereka bebas melakukan apapun di luar rumah. Yang ketiga, kurang hati-hati dalam berteman atau salah memilih teman. Berteman mungkin hal yang wajar, namun dalam memilih teman kita harus hati-hati. Teman bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif, sehingga dalam pergaulan tidak asal-asalan. Maka dari itu kita harus memilih teman yang benar-benar baik, agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang kecenderung bebas. Yang keempat adalah lingkungan sekitar tidak baik. Lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara pergaulan para remaja. Apabila kondisi keluarga sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau tidak kondusif, maka anak-anak tersebut juga dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apalagi remaja zaman sekarang lebih menyukai pergaulan dengan teman yang ada di lingkungan sekitar daripada dengan keluarga. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sebagai berikut. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan. Ini merupakan salah satu dampak negatif pergaulan bebas akibat hamil di luar pernikahan. Biasanya remaja yang mengalami ini akan mencari cara untuk menggugurkan atau aborsi kandungannya yang lebih banyak dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan. Akibatnya terjadi masalah kesehatan seperti sulit memiliki anak saat nanti menikah atau bahkan kematian. Yang kedua, prestasi cenderung menurun apabila seorang remaja atau mahasiswa sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka pikirannya akan selalu tertuju pada hal negatif tersebut. Rasa ingin mengulanginya selalu ada, sehingga tingkat kefokusannya dalam mengikuti proses belajar di sekolah ataupun di perkuliahan akan menurun. Malas belajar, malas mengerjakan tugas, dan lain sebagainya dapat menurunkan prestasi seorang remaja ataupun mahasiswa tersebut. Yang ketiga, penyakit sosial. Dampak negatif pergaulan bebas ini menyebabkan rasa empati dan balas kasih sudah tidak dianggap lagi, diganti dengan rasa egois dan hedois dan melakukan segala cara buruk untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang keempat, masalah kesehatan secara global. Dampak negatif pergaulan bebas selanjutnya adalah terjadinya masalah kesehatan, penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan penyakit kelamin menjadi pemandangan yang dapat dijumpai. Padahal hingga saat ini penyakit tersebut tidak ada obatnya dan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, tercorengnya nama baik keluarga. Semua orang tua akan merasakan sakit hatinya jika anak yang dibangga-banggakan dan diidam-idamkan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nama baik keluarga akan tercoreng karena hal tersebut, dan hal tersebut akan meninggalkan luka yang mendalam di hati keluarga. Yang keenam, tekanan batin. Tekanan batin yang mendalam dikarenakan penyesalan. Akibat penyesalan tersebut, pelaku akan sering murung dan berpikir yang tidak rasional. Yang ketujuh, hilangnya masa depan remaja yang sudah masuk ke dalam pergaulan bebas. Sama saja bahwa dirinya telah menghilangkan sebagian diri masa depannya.
Cara menghindari pergaulan bebas bahaya. Dampak dari pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan itu dapat kita hindari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama anak yang mempunyai dasar pendidikan agama. Yang kedua, memilih teman pertemanan yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Yang ketiga, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Yang keempat, menghindari lingkungan yang kurang baik atau tidak kondusif setelah keluarga. Tips cara bergaul atau berteman yang sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Yang ketiga, memiliki teman yang baik. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Mengatasi ikatan emosi, kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.